Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Sangat senang bersama-sama dengan Anda pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena minggu yang lalu saya juga tidak bersama-sama dengan Anda di tempat ini. Minggu yang lalu saya bersama dengan istri saya pergi ke Pekanbaru, lalu pergi ke Dumai. Lalu kami balik Pekanbaru lagi, baru kembali ke Medan. Dan juga bersama-sama dengan kami di minggu yang lalu, ada Pendeta Samuel Handoko sebagai Sekum Sinode yang mengunjungi kami, mengunjungi kita di Sumatera. Pak Samuel Handoko bersama dengan istrinya. Apa yang kami lakukan adalah yang pertama, kita mendoakan peralihan kepemimpinan gembala di Pekanbaru. Dari Pastor Togar Manurung, itu Togar Manurung ini namanya sangat keluarga Batak ya. Anda sudah tahu pasti, Togar Manurung. Dan istri, Pastor Nike, suami istri, mereka akan pindah ke Amerika, ke USA. Dan mereka akan menggembalakan gereja Mawar Sharon yang sedang dirintis di New York. Jadi ini adalah masa-masa persiapan untuk pindah. Puji Tuhan, karena pertumbuhan terjadi perubahan. Perubahan itu lambang atau tanda daripada pertumbuhan. Oleh karena itu kalau ada perubahan di CG, tiba-tiba ada satu orang yang perlu menjadi coach, lalu kemudian pergantian kepemimpinan, pandang itu sebagai sebuah pertumbuhan. Dan Pastor Oge menyerahkan kepemimpinan estafetnya kepada gembala yang baru, yaitu Pastor Charles dan Pastor Ine. Beliau berdua suami istri adalah tim di Medan, kemudian ikut bersama dengan Pastor Moro. Mereka tinggal di Batam, pelayanan ke Singapura. Tapi Pastor Moro merelakan untuk bisa memimpin Pekanbaru, jadi Pastor Moro merilis dua orang suami istri untuk menggembalakan Riau dan Sumbar. Jadi ini adalah sebuah perubahan dan ini dinamika di dalam bergereja. Saya cerita begini supaya tanam nilai juga. Di gereja pergantian gembala bukan sesuatu yang sukar. Saya sebagai gembala di gereja Mawar Sharon Sumatera, mungkin kalau Tuhan izinkan pindah, dengan berat hati pasti pindah. Tapi selama saya masih ada di sini, saya akan melayani dan memberikan yang terbaik, saya pasti lakukan. Tetapi kami sebagai gembala tidak boleh merasa gereja ini milik kami, sehingga ketika ada orang lain akan memimpin, terjadi huru hara gitu. Lalu saling menjelekkan, gak boleh begitu. Gereja ini bukan milik pendeta, gereja ini milik Tuhan Yesus, milik kita bersama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan apalagi kalau di CG, ada yang menggantikan jadi CGL, jangan terjadi perang dingin. Cuman CG, bukan cuman CG. Maksudnya CG pun ya bukan milik kita. Kebesaran seseorang itu bukan hanya dilihat dari seberapa besar dia memiliki sesuatu, tapi seberapa dia merelakan sesuatu. Terlihat kebesaran hatinya. Jadi kalau cuma pindah CG, digantikan orang, ya sudahlah, semua tetap anak Tuhan kok. Nggak ada yang ini ya. Jadi puji Tuhan, pergantian gembala terjadi dengan sangat baik di Pekanbaru. Sebagai keluarga kita, tidak terjadi huru hara. Memang ada tangisan, tapi karena cinta. Mereka jemaat merelakan Pastor Oge pergi, sudah 10 tahun itu dibangun di sana. Dari nol jadi gereja sampai ratusan orang, 600, 700 orang. Direlakan kepada orang lain, betapa besarnya hatinya. Ya, kemudian Pastor Charles juga mengemban tugas yang sangat besar, doakan. Kemudian kami pergi ke Dumai, mendoakan GMS Dumai telah diresmikan sebagai gereja lokal. Haleluya. Sebenarnya ada 2 gereja yang sudah diresmikan, termasuk gereja Mawar Sharon Binjai telah diresmikan sebagai gereja lokal. Bisa bangkit berdiri, gembalanya. Ya, Pak Suwandi, follow Instagramnya. Thank you ya, silakan duduk. Doakan Binjai kita akan resmikan juga, sudah diresmikan, sudah secara resmi suratnya sudah keluar, tetapi tentu ada perwakilan dari sinode yang akan datang, kita jadwalkan untuk mendoakan. Jadi di mana-mana terjadi kelahiran, bukan CG saja, kelahiran gereja. Sudah total hari ini ada 8 gereja lokal di seluruh Sumatera. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya minta dukungan doa dari semua jemaat sebagai induk Medan. Kita ini adalah Mother Church, kita adalah induknya.
kita sedang melahirkan dan merintis juga Titipapan yang sudah ada ibadah hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita kemenangannya begini. Kalau Tuhan itu memberikan kita visi, pasti ada penyediaan. Amin. Ada orang yang kita nggak kenal, saya juga nggak kenal. Kenalan dari jemaat kita, kenalan dari kenalan yang tinggal di Singapura. Beliau punya ruko 3 lantai yang ada di Kim Titipapan. Itu memberikan secara free untuk kita bisa pakai. Pinjam, untuk kita pinjam nggak bayar apa-apa. Bahkan orangnya kalau tidak salah memberikan 150 juta untuk bisa renovasi. Jadi pinjamkan dan berikan uangnya. Itu kalau bukan Tuhan, nggak akan terjadi. Nah, kita apresiasi sekali. Saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Tuhan lain konekkan kita bersama dengan tim Pak Rudi. Dan oleh karena itu kita akan segera renovasi, tapi ada tambahan biaya. Anda bisa, kalau Anda tergerak, bukan sebuah paksaan tentunya, Anda lihat keuangan Anda kalau baik, Anda bisa sisihkan dan berkati untuk pembangunan keseluruhannya sampai selesai. Bisa munculkan angkanya di screen. Dan biaya renovasinya semuanya ada sekian. Dan tentu akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak akan ke rekening saya pribadi, ada tim yang akan mengelolanya dengan baik. Atau Anda bisa bawa amplop ini, Anda bisa bawa pulang, doakan, sepakat sama suami dan istri, doakan. Lalu Anda bisa minggu depan kembali dan masukkan di dalam penaburan. Pasti semua yang Anda berikan digunakan dengan baik. Ya. Hari ini saya akan sampaikan firman yang sudah saya renungkan untuk setiap Anda. Saya beri tema firman Tuhannya adalah membawa pulang berkas berkat-Nya. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Berkas itu adalah biasanya kalau orang di ladang gandum atau padi begitu, setelah panen mereka akan mengikatnya, lalu mereka akan memikulnya, mereka akan mengumpulkan di satu tempat. Itu namanya berkas-berkas. Tapi saya ubah belakangnya supaya lebih dimengerti. Membawa pulang berkas berkatnya. Anda bisa tutup mata, lalu angkat kedua tangan Anda begini. Anda bayangkan kalau Anda pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Berkat pemulihan, amin. Berkat ekonomi, berkat damai sejahtera, berkat pemeliharaan Tuhan, kesehatan, hubungan yang baik Anda bawa pulang. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bisa munculkan tema besarnya. Sepanjang hari ini saya akan sampaikan tema yang berbeda, subtema yang berbeda di setiap ibadah. Jadi ibadah pagi ini saya beri tema mimpi dari Tuhan. Untuk kita membawa pulang berkas berkat-Nya, itu semua dimulai dari Tuhan. Katakan amin. Karena semua yang baik yang terjadi dalam hidup kita asalnya dari sorga. Jadi mimpi itu harusnya datang dari Tuhan. Nah, semua yang akan kita renungkan sepanjang hari dan istimewa untuk pagi ini dimulai ibadah pertama. Saya ambil dari Mazmur pasal 126, ayat yang pertama sampai 6. 6 ayat saja. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan, kita baca bersama-sama saja ya, karena 6 ayat saja. Kita baca dengan suara yang terbaik dan antusias. Demikian firman Tuhan, 3, 2, 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah yang saya doakan Anda bawa pulang. Berkat itu, berkas itu bukan hanya soal keuangan saja. Yang paling penting itu soal damai sejahtera juga. Karena ada orang punya berkat yang banyak, tapi nggak bisa tidur. Semakin berkatnya banyak, semakin nggak bisa tidur. Kenapa? Dia berpikir kalau besok saya meninggal,
siapa yang nikmati semua harta saya? Ternyata damai sejahtera itu juga berkat Tuhan. Hubungan juga berkat Tuhan, karena ada orang punya banyak, tapi di rumah berantem terus. Nggak dihormati anak-anak, ketemu anak-anak, nggak bisa mesra begitu hubungannya. Jadi di dalam Tuhan, berkat itu full. Abundant life itu artinya semua area dalam hidup kita, kiranya menjadi bagian kita. Itulah yang dimaksud oleh pemazmur ketika berkata, kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya, berkatnya. Nah, salah satu kunci supaya kita ini bisa mengalami membawa pulang berkat-berkatnya adalah kita harus mengerti bahwa mimpi itu berasal daripada Tuhan. Kita harus, segala sesuatu berkat dalam hidup kita itu dimulai dari mimpi. Kadangkala anak-anak kita itu bisa kemudian mengalami berkat, mereka bisa dipakai Tuhan atau menjabat sebuah posisi, dia menjadi direktur atau menjadi kepala atau menjadi, kemarin saya baru doakan sahabat kita, anak Tuhan juga Kapolrestabes Medan yang baru menggantikan. Kemarin kami bersama tim pergi ke rumah beliau, lalu mendoakan anak Tuhan, beliau bersaksi. Kami mendoakan supaya ada hikmat, ada berkat Tuhan, ada tuntunan Tuhan karena gak gampang. Itu anak Tuhan yang dipercaya untuk bisa menjadi pemimpin. Kadangkala Anda hari ini ada dalam posisi Anda, itu karena dimulainya dari orang tua Anda. Orang tua ajak anaknya berbicara, lalu sampaikan kerinduan papa begini loh nak. Nanti kalau kamu besar, kamu begini-begini ya. Papa gak paksa, tapi papa senang kalau kamu bisa jadi dokter. Papa berdoa supaya kamu jadi apa gitu. Sebuah posisi kerinduan orang tua. Memang orang tua tidak boleh paksa, karena anak-anak itu kadang-kala punya ketertarikan di sebuah bidang yang berbeda. Ada jemaat kita juga di Siantar. Mereka punya, ibu ini punya apotik yang terkenal di Siantar. Mereka suami istri pingin anak-anaknya jadi dokter, tapi gak bisa paksa. Awalnya orang tuanya, papanya paksa sampai anaknya sampai gak mau dengar lagi kata-kata mau jadi dokter. Tapi kemudian setelah sekolah SMA terjadi perubahan, mereka sendiri yang datang dan berkata, saya mau jadi dokter. Jadi mereka jadi dokter karena ditabur dulu sama papanya. Nah, kita semua jadi hebat akan mengalami banyak berkat Tuhan. Dimulai dari Bapa kita di sorga. Karena setiap kali kita diciptakan, ada sebuah tujuan mulia untuk hidup kita. Jadi mimpi itu harus datang dari Tuhan. Kita harus bermimpi. Dan mimpinya itu datang dari Tuhan. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Garis bawahi kata memulihkan. Katakan hidup saya dipulihkan. Nah, supaya kita ini mengalami pemulihan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasih, maka kita ini kita akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Makanya kadangkala waktu kita dapat berkat, kita berkata, mimpi apa gua semalam? Mimpi apa saya kemarin? Tapi setidaknya, apa yang terjadi dalam hidup kita sebelumnya telah dimimpikan oleh Bapa kita di sorga. Dan dikomunikasikan kepada kita lewat firman. Lalu kita menangkapnya dan kita menghidupinya. Nanti saya jelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang baik yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, itu selalu dimulai dari Bapa di sorga. Pemulihan terjadi dimulai dari sebuah mimpi. Sebuah berkat terjadi dimulai daripada mimpi. Memang orang berkata mimpi apa? Seolah-olah apa yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah kita mimpikan. Bukan, sebenarnya nggak begitu sih. Coba Anda berpikir mengenai sesuatu sepanjang hari, itu saja yang Anda pikirkan dan kelola dalam pikiran. Anda makan sambil memikirkan itu. Anda duduk memikirkan itu. Anda bahkan mau istirahat memikirkan itu. Nyetir mobil memikirkan itu. Naik sepeda motor memikirkan itu. Malamnya kebawa mimpi bukan? Jadi sesuatu yang kita mimpikan sebenarnya itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada benihnya dalam hati. Benih itu berasal dari Bapa di sorga. Makanya Anda harus sering dengar-dengar firman. Supaya Anda mengerti mimpi Bapa kita. Supaya itu terjadi dalam hidup kita karena kita mengadopsinya dalam hati. Pemulihan terjadi dimulai dari sebuah mimpi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan janji Tuhan sekalipun belum terjadi dalam hidup kita. Kita perlu simpan terus janji Tuhan. Terus dengungkan dalam hati.
Anda berkata begini, Tuhan sudah janji satu orang diselamatkan, seisi keluarga juga pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Memang hari ini belum terjadi ya apa yang Tuhan janjikan, tapi saya pegang janji Tuhan. Memegang perjanjian Tuhan dalam hati itu penting. Itu namanya memegang atau memimpikan sesuatu. Pemulihan terjadi dimulai dari sebuah mimpi. Oleh karena itu kita perlu simpan janji Tuhan agar kita memimpikan kehendak Tuhan. Mengimpikan, merenungkannya siang dan malam sehingga kebawa mimpi semua janji Tuhan. Anda sebelum tidur Anda membayangkan anak-anak nanti jadi seperti apa. Anda kemudian pergi bekerja, sebelum pergi bekerja Anda mendoakannya, Anda mengucapkannya berkat bagi pekerjaan Anda mengelolanya sehingga itu jadi sebuah mimpi dalam pikiran, dalam hati, bukan saja mimpi waktu malam hari, tapi itu jadi impian sehari-hari. Dan orang yang mengimpikan itu karena menaburnya, maka itu akan menjadi kenyataan. Semua yang terjadi kenyataan dalam hidup kita dimulai dari mimpi, dan mimpi yang baik selalu berasal dari Bapa yang baik. Pelan-pelan saya mengulang-ulangnya supaya Anda mengerti tema ini. Ya, kita ini butuh pemulihan. Pemulihan itu terjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Wow, ada dua makna di sini. Maksud dari ayat ini, ketika terjadi berkat kita berkata, wow, lebih daripada yang saya bayangkan terjadi dalam hidup saya. Tapi makna yang lain adalah sesuatu terjadi karena kita memimpikannya. Sudahkah Anda tetapkah Anda memimpikan impian-impian ilahi dalam hidup Anda? Atau Anda sudah mulai membuangnya dan berkata, percuma berdoa, saya tidak mau memikirkannya lagi. Saya percuma berharap kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Memang kadangkala kita tergoda untuk kecewa, kok belum terjadi, karena memang belum waktunya Tuhan. Tetaplah memimpikannya. Siang dan malam renungkanlah firman. Taruhlah mimpinya Bapa itu dalam hati kita supaya terlaksana. Waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Siapa Sion rohani? Anda adalah Sion rohani. Kitalah umat Tuhan secara rohani, memang kita bukan keturunan Israel. Minimal kita satu nenek moyang, Adam dan Hawa. Kita bukan keturunan Abraham, tapi imannya Abraham ada dalam hati kita. Sehingga berkatnya Abraham turun juga dalam hidup kita. Amin. Kita harus senantiasa, ketika Tuhan menjanjikan pemulihan itu terjadi seperti orang yang bermimpi. Artinya kalau kita memimpikannya, maka itu akan terjadi. Maksudnya begitu. Karena firman Tuhan berkata, orang benar akan makan dari buah mulutnya. Nanti khotbah kedua atau ketiga saya akan mengkhotbahkan mengenai mulut lidah. Jadi kita perlu, supaya terjadi pemulihan, kita perlu mengelolanya dalam mimpi kita. Seorang anak muda atau seorang single, dia perlu memimpikan, saya nanti menikah suatu saat, Tuhan tolonglah saya menikah berjumpa dengan seorang yang tepat untuk saya, seorang anak Tuhan yang bisa berjalan bersama dengan saya, baik dalam suka maupun duka. Itu memimpikan dulu. Firman Tuhan berkata, kamu gak dapat apa-apa karena kamu gak berdoa. Maksudnya berdoa di sini, menginginkannya. Masihkah hari ini kita menginginkan hal-hal yang baik? Saya menginginkan hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Tuhan gak kehendaki gak apa-apa. Tapi saya tetap menabur, menginginkan apa yang baik, menginginkan apa yang benar. Saya membayangkan Gereja Mawar Sharon Sun Plaza tetap bertumbuh, kalau bisa dibobol sana sini, kalau bisa lantai bawahnya ini juga kita jadikan ruang Eagle Kids sehingga semua ruangan di sini jadi satu ruangan untuk ibadah. Itu mimpi Pastor Moro diceritakan kepada saya. Jadi mimpi saya, Anda juga harus mendengar mimpi dari Bapak di sorga. Supaya itu jadi mimpi Anda dan itu terjadi dalam hidup Anda. Di semua area hidup Anda. Saya memimpikan kita punya Gereja Mawar Sharon di Sun Plaza. Semakin besar, makin banyak jemaat dipulihkan. Bukan jemaat jumlahnya banyak, itu efek samping. Tetapi banyak orang bertobat, itu yang paling utama. Tapi juga kita akan punya tanah di sebuah wilayah di mana itu juga akan dibangun tempat yang besar jadi base campnya seluruh Sumatera. Gembala-gembala atau jemaat datang dari seluruh Sumatera bisa kumpulnya ke sana. Tapi kita tetap ada di Sun Plaza karena sudah jadi ikonnya kita ini Sun Plaza. Mimpi yang baik, pikirkanlah mimpi yang baik. Sebagai orang tua, mimpikanlah yang baik bagi anak Anda. Terjadi pemulihan seperti orang yang bermimpi, artinya juga bahwa karena dia memimpikannya hal itu terjadi. Masih tetapkah Anda menggebu-gebu dalam pernikahan Anda? Tetapkah Anda memimpikan hubungan yang baik? Atau Anda berkata,
Terlanjurlah, sudah tua pun. Sudah tua, ngapain? Romantis ya sudahlah. Jangan Anda melawan firman kalau berkata demikian untuk pernikahan Anda. Karena firman Tuhan berkata, kita akan menjadi tua, semakin rambut putih. Tapi anak-anak Tuhan akan menjadi tua dan semakin segar, kata firman Tuhan. Kita memang tambah tua ya, mungkin gigi tanggal gak? Copot. Tapi yang dimaksud segar adalah semangatnya dan pengaruh dan pengurapannya gak berkurang. Orang tua, jemaat gereja Mawar Syaron gak berkata, makin menipis hidup saya. Tambah tua ya sudahlah. Enggak. Kita ini seperti kata firman Tuhan, orang percaya itu seperti matahari yang terbit dari pagi sampai rembang tengah hari. Matahari yang bersinar itu sampai naik sampai ke titik tertinggi. Itulah hidup kita sampai Tuhan panggil. Makanya kita diibaratkan seperti Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali kalau sebelum meninggal, dia akan terbang setinggi-tingginya sampai setinggi-tingginya dan dia meninggal. Mungkin jatuh. Tapi dia mencapai ketinggian dalam hidupnya. Anak Tuhan semakin tua bertambah usia. Semakin Anda mendengar happy birthday to you. Ada beberapa di antara Anda yang ulang tahun. Saya tahu beberapa di antara Anda ulang tahun nanti. Besok tanggal 16 ada beberapa. Saya mengusahakan untuk lihat random gitu beberapa. Termasuk beberapa leader. Beberapa hari lagi Ibu Uni dan Pak Hasan akan ulang tahun. Follow Instagramnya, ramaikan ulang tahunnya. Mari kita memimpikan hal-hal baik. Coba Anda renungkan, apakah Anda sudah jadi lemah? Gak mau berharap lagi. Tetap pikirkan yang baik. Kita dipulihkan seperti orang yang bermimpi. Artinya juga adalah pemulihan terjadi karena kita tetap bermimpi. Bermimpi di sini bukan mimpi yang bolong yang gak ada gunanya. Artinya mengelolanya dengan iman, mengharapkannya dalam doa, meminta kepada Tuhan, menggumulkannya sambil kerja tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Pemulihan terjadi dimulai dari sebuah mimpi. Bagaimana supaya mimpi itu terjadi dalam hidup kita? Bagaimana mimpi Bapak itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah karena kita menangkap visinya Bapak. Bagaimana menangkap visi Bapak di sorga? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Kalau Anda baca firman Tuhan berkata begini. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan berkata juga, gak usah takut, karena aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh dengan kemenangan. Oh, itu janji Tuhan. Sekalipun melewati lembah kekelaman, Tuhan gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Kehidupan orang Kristen bukan berarti gak ada masalah ya. Tapi ada Tuhan bersama Anda dalam masalah. Kadangkala bukan gak ada badai, tapi ada Tuhan bersama Anda dalam badai. Jadi waktu Anda baca firman, Anda makin mengerti hati Bapak. Seperti anak kecil atau anak remaja yang duduk di samping bapaknya, papanya cerita, "Nak, papa ini sudah umur 60. Papa rindu kamu tuh bisa teruskan usaha papa. Tapi papa gak paksa ya, papa cuma cerita nih. Usahanya papa sudah rintis sejak beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, dan itu berjalan dengan baik. Mau gak kamu mendoakan supaya kamu bisa meneruskan?" Tapi papa gak paksa. Tapi Anda tabur dulu. Bagaimana kita mengerti mimpi Bapa di sorga? Adalah dengan baca pikiran Kristus. Ada perlindungan bagi orang percaya. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh, berarti supaya saya mengerti Bapak itu gimana kepada saya harus duduk bersama dengan dia. Seperti anak muda duduk bersama papanya dan dengar nasihat papanya. Kenapa saya hari ini juga menjadi hamba Tuhan? Oleh karena banyak nasihat dari papa saya. Anak muda, anak remaja yang saya menghidupi keremajaan saya, remaja saya dengan ada banyak kejahatan anak muda yang saya lakukan. Papa saya jadi hakimnya, kadang-kala dia jadi bapak yang lembut, kadang-kala dia jadi keras sekali. Kalau bapak saya menasihati saya itu bisa berjam-jam sampai saya bosan. Pernah satu kali saya ngumpul dengan geng anak-anak muda berantem tapi satu kali geng kami itu masuk ke sebuah toko mencuri di dalam hanya supaya menunjukkan siapa paling hebat. Ada uang sih, ada makanan. Tapi cuma untuk menunjukkan bahwa saya juga hebat bisa mencuri. Nah itu anak remaja itu pergaulan buruk. Ketahuanlah sama pemilik toko, tembuslah kepada papa saya. Aduh. Papa saya mendudukkan saya di depannya. Dari siang hari sampai malam hari. Sampai keroncongan papa saya berkata, papa gak makan, kamu juga gak makan.
apa yang kamu lakukan itu kejahatan. Itu milik orang lain, kamu ambil. Ternyata memang sejak sononya saya sudah mulai dididik jadi pendeta supaya saya nggak ambil uang gereja. Amin. Wah, supaya Anda jadi seperti apa nanti? Duduklah bersama Bapa dan ketahuilah isi hatinya. Oh Tuhan, Tuhan mau saya begini ya. Kalau jadi suami itu ya begini. Bapa berbicara kepadaku, kutangkap mimpimu ya Tuhan, kutangkap mimpimu. Supaya mimpi Bapa jadi dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf kenapa dia menangkap visi bahwa dia menjadi pemimpin suatu saat. Kalau kita bacakan Yusuf itu tiba-tiba bermimpi, berkas-berkasnya berdiri, lalu berkas dari saudara-saudaranya ketika mereka pergi ke ladang, berkas dari saudara-saudaranya itu tertunduk dan menyembah di pada berkasnya. Menurut saya dalam pewahyuan Tuhan waktu saya baca, kenapa kok Yusuf tiba-tiba bisa mimpi begitu? Memang Tuhan bisa pilih siapa saja, tapi ada andil daripada Yakub papanya. Kenapa? Karena papanya membuatkan jubah kepemimpinan bagi dia. Jadi waktu masih remaja, papanya membuat jubah maha indah. Dalam bahasa aslinya jubah maha indah itu adalah colorful, jubah colorful. Maksudnya jubah yang indah sekali. Perpaduan warnanya begitu indah. Sejak dari remaja, bapaknya, bukan berarti bapaknya ya memang pilih kasih si bapaknya. Harusnya dibuatkan jubah ke semua anaknya. Tapi setidaknya bapaknya waktu lihat Yusuf, papanya punya mimpi. Bapaknya buatkan jubah. Waktu Yusuf pakai jubahnya, Yusuf mulai berpikir bahwa dia adalah pemimpin. Kebawa mungkin kalau anak-anak seperti anak-anak pakai dressnya mamanya kan. Jalan walaupun kebesaran pakai sepatu high heels mamanya bolak-balik. Dia merasa dia wanita dewasa. Ketika Yusuf itu diberikan jubah maha indah oleh bapaknya. Itu adalah mimpi dari bapak yang dititiskan sama anaknya. Makanya anaknya itu bisa punya mimpi jadi pemimpin. Supaya kita dipakai Tuhan besar. Mengertilah mimpi jubahnya Bapak ini, taruh di hatimu. Saya lebih dari pemenang, saya akan naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Anda sedang bawa mimpinya Bapak ke dalam hidupmu. Anda pakai itu seperti jubah setiap hari dalam hidup Anda. Kenapa Yusuf bisa mimpi jadi pemimpin? Karena dia pakai jubah itu. Kenapa dia sangat sayang jubahnya. Waktu bapaknya suruh dia pergi lihat saudara-saudaramu mereka menggembalakan di mana. Pergilah Yusuf. Waktu Yusuf datang, saudara-saudaranya lihat dari jauh. Yusuf itu pakai jubah maha indahnya. Artinya dia sayang sekali jubahnya itu. Dia tahu bahwa bapaknya menganggap dia pemimpin. Wow, saya ini pemimpin ya. Wow, saya ini pemimpin ya. Demikian juga Anda waktu bawa firman dalam hatimu, Anda akan berkata setiap hari. Sekalipun banyak masalah, tapi Tuhan berkata pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Anda bangga sekali. Jadi anaknya raja, Anda memakai jubah, Anda menangkap mimpi itu dari Bapa di sorga dengan membaca firman. Elia suatu kali bersama dengan Elisa, sebelum Elia itu di Alkitab diceritakan ada nabi namanya Elia, dia terangkat ke sorga tidak mengalami kematian. Lalu ada muridnya namanya Elisa berjalan di sampingnya. Elisa muridnya sudah tahu sebentar lagi gurunya terangkat. Lalu Elisa berkata, "Guru, sebelum kamu terangkat, saya minta 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, apa yang kamu minta itu sukar. Tapi begini, kalau kamu bisa lihat saya terangkat ke sorga, if you see me, it will be yours. Kalau kamu lihat saya, apa yang kamu minta akan jadi milikmu. Itu juga berlaku bagi kita. Apa yang kita lihat dari Tuhan dengan iman, itu menjadi bagian kita. Jangan bangun pagi, Ronaldo hat-trick. MU semalam menang lawan Tottenham Hotspur. Saya sih nggak nonton, cuman lihat cuplikannya. Tapi setidaknya janji Tuhan dulu dalam hati, hai pria-pria. Janji Tuhan dulu, lihat berita nggak apa-apa. Tapi ini loh yang akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Kalau Anda melihatnya, ini akan menjadi milikmu. Kalau Anda lihat Bapak, itu akan jadi pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Waktu Tuhan Yesus berkeliling melayani, Tuhan Yesus berkata, semua yang kulakukan ini ya, kulihat Bapa melakukannya. Semua yang kita kerjakan di bumi, apa yang baik dalam pelayanan di gereja sebagai apa saja dalam pekerjaan kita. Semua yang baik yang kita lakukan, kita lihat dari Bapa. Bagaimana caranya melihat Bapa? Lihatlah firman.
Memang ada nubuatan, memang ada hamba Tuhan berkata, berdoa sesuatu kepada kita, tapi yang paling penting Anda baca firman. Kalau Anda pergi keluar kota, kalau memang memungkinkan, bawa Alkitab. Biasakan. Akan jadi berat kalau kita nggak cinta. Alkitab tuh berat. Gak apa-apa di handphone saja, ya gak apa-apa juga, tetap di handphone. Ini kan juga buku juga, handphone kan juga benda juga. Tapi kadang-kala handphone kan mati. Lupa bawa charger. Kalau Anda bawa Alkitab, Anda bisa membacanya. Taruh pemikiran itu dalam pikiran Anda. Jadi, terjadi pemulihan, kita bisa membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi seperti orang yang bermimpi. Artinya orang yang bermimpi jugalah karena mimpinya itu maka pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi karena kita menangkap mimpinya Bapa dengan cara baca firman. Apa yang kamu lihat, kata Elia, akan menjadi milikmu. If you see me, it will be yours. Kalau kamu melihat Tuhan, maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tindakan kita adalah tindakan anak-anak Allah. Karena kita bergaul dengan Allah, tindakan kita jadi seperti Bapa kita di sorga. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi poin pertama adalah menangkap visi Bapa melalui baca firman. Amin. Yang kedua, bersikap sesuai dengan mimpi itu. Bersikaplah sesuai dengan mimpi itu. Saya lihat anak kecil atau video anak kecil itu, dia pakai sepatu mamanya. Kebesaran memang diseret-seret. Tapi dia mau seperti mamanya. Waktu dia pakai sepatu itu, pakai dressnya mamanya, kebesaran itu panjang, dia merasa seperti mamanya. Kalau kita ini menaruh firman dalam hati kita, maka buahnya begini, kita akan berperilaku sebagai anak Tuhan. Apa yang kita kerjakan setiap hari, terpancar daripada hubungan kita dengan Tuhan. Semoga Anda mengerti ini bahwa kita ini supaya mendapat mimpi yang kita mimpikan, kita perlu bersikap seolah-olah mimpi itu sudah kita terima. Jadi kalau Anda seorang pria single, sudah dewasa, mau menikah, Anda punya mimpi menikah suatu saat, Anda seolah-olah sudah menerimanya. Jadilah seorang pria yang seolah-olah sudah menerima pasangan hidup yang terbaik. Orang begini nggak akan berkata-kata yang kasar, dia akan bersikap sebagai pria dewasa, dia akan sebelum terjadi apa yang dimimpikannya, dia sudah menghidupinya. Sikap Anda harus menunjukkan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, ada beberapa ayat yang saya lewatkan saja, tapi munculkan Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 berkata begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Garis bawahi kalimat pertama, baca sekali lagi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maksudnya begini, hidup kita setiap hari, berpadanan itu artinya, kita bersikap, kalau kita ini anaknya presiden, bersikaplah sebagai anaknya presiden. Itu namanya berpadanan dengan posisi kita. Karena kita anak Tuhan, hiduplah, beraktinglah, atau berlakulah, bukan acting ya, bukan pura-pura. Berlakulah, bersifat, atau hiduplah, berpadanan karena kita anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, jadilah anak Tuhan, maksudnya begitu. Supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita, kita perlu menangkap mimpi dari Bapa melalui baca firman. Dan yang kedua adalah, hiduplah sesuai dengan mimpi itu. Berkata-katalah seperti mimpi itu, seolah-olah itu sudah terjadi. Sebelum saya menjadi orang yang berkhotbah di depan Anda hari ini, waktu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya memang sudah dipercaya jadi di gereja waktu itu memimpin anak-anak muda di gereja lama saya di kota Manado. Saya bukan orang yang fasilida, bukan orang yang suka berkhotbah, saya nggak suka ada di depan, saya grogian kok orangnya. Tapi kalau saya dipercayakan, saya itu kadangkala belum ada khotbah, belum ada jadwal, saya sudah mempersiapkannya seolah-olah saya sudah jadi pendeta. Saya bahkan berdiri di depan cermin beberapa kali saking groginya supaya nggak salah kata-kata waktu saya usia setelah pertobatan itu ya.
Saya itu sampai menghafal khotbah saya. Saya berkata, hai pendeta, hai anak Tuhan, kamu diurapi. Saya berbicara kepada diri saya sendiri bahwa saya adalah hamba Tuhan. Sebelum itu terjadi hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya sudah bertindak sebagai seorang pendeta. Supaya sesuatu mimpi Anda terjadi dalam hidup Anda, bersikaplah seperti mimpi itu sudah terjadi. Kalau Anda tahu Anda diurapi, Anda itu cara jalan pun beda kok. Coba Anda pakai kaos rumahan yang sudah sobek tapi enak dipakai, nggak dibuang-buang gitu. Anda pakai, Anda mau tidur, beda sama ketika Anda sudah mandi dan jas Anda sudah disetrika. Waktu Anda pakai jas, lain kan rasanya. Anda merasa, bukan saya orang berbeda, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Saya bersikap seperti seorang saya orang penting. Hari ini saya akan berkhotbah, saya hamba Tuhan. Ketika Anda taruh firman di hidup Anda, berlakulah seperti firman Tuhan itu. Katakan amin. Katakan saya dipulihkan. Katakan saya membawa pulang berkas-berkasnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana menyimpan janji Tuhan dalam hati. Ternyata ketika Tuhan memulihkan keadaan kita menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, orang-orang yang bermimpi, mereka akan mendapatkan apa yang mereka mimpikan di dalam Tuhan. Marilah bermimpi dalam Tuhan. Artinya merenungkan firman. Apa sih janji Tuhan dalam hidup saya? Tuhan, mimpi Bapak, mimpi Tuhan dalam hidup saya apa? Saya merasa ada satu dua orang di antara Anda yang dulu mau jadi pendeta nggak jadi. Hari ini apakah Anda sudah melupakan mimpi itu? Ada beberapa. Anda tetap harus mendoakannya. Kita butuh 50 gereja, kita akan melahirkan 50 gereja lokal. Mungkin hari ini Anda belum jadi pendeta, tapi someday Anda akan diutus oleh Tuhan. Kita adalah gereja yang bergerak untuk jiwa-jiwa. Ada beberapa orang di antara Anda yang punya skill di bangunan. Ini hasil doa saya. Tapi Anda takut untuk memulai usaha Anda sendiri. Anda sudah mulai melupakan mimpi Anda. Bahwa Anda bisa menjadi kontraktor. Anda sudah mulai melupakannya. Padahal itu karunia Anda. Itu mimpi yang Bapak berikan waktu Anda masih beberapa tahun yang lalu. Mari kembali kepada Tuhan. Anda bisa angkat kedua tangan Anda begini. Lihat kedua tangan Anda. Dengarkan kata-kata saya. Apakah Anda sudah tidak berani lagi bermimpi hari ini? Padahal apa yang terjadi dalam hidup kita, yang baik itu dimulai dari mimpi, dimulai dari sebuah kerinduan. Lihatlah mimpi Anda bagi keluarga Anda. Lihatlah mimpi Anda bagi pasangan. Lihatlah kerinduan dan mimpi Anda bagi anak-anak Anda. Lihatlah kerinduan bagi orang tua Anda. Lihatlah kerinduan Anda, lihatlah mimpi Anda bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Anda. Tetap lihat tangan Anda. Katakan, Tuhan, saya mau membawa kembali pulang berkas-berkas saya. Mari kita mulai bermimpi lagi. Dan untuk mendapatkan mimpi, kita perlu baca firman, mengerti mimpi dari Bapa. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan berbicaralah kepada kami masing-masing. Dan dalam kehidupan keseharian kami akan hidup berpadanan dengan mimpi itu. Sesuai dengan mimpi itu. Seolah-olah kami telah menerimanya. Maka kata Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Apa yang kau doakan, terjadilah. Mari kita menyembah Tuhan. PAW bisa naikkan satu lagu. Haleluya.